Jadi ceritanya begini, tidak cukup kesulitan yang datang akibat invasi Rusia ke Ukraina. Eropa kini juga sedang dilanda kesulitan bertubi-tubi, harus menghadapi musim gelombang panas di mana bencana ini bahkan sampai membuat leleh aspal di Inggris. Sehabis gelombang panas ekstrim ini akan tiba pula hantu musim dingin yang mengerikan. Persoalan pertama yang tengah dihadapi oleh negara-negara Eropa adalah menghadapi semua ini dalam kondisi tidak normal seperti yang telah mereka lalui pada tahun-tahun kejayaan sebelumnya, yakni ketersediaan energi dan gas alam yang cukup, ketersediaan pangan yang memadai layaknya negara-negara kaya yang sangat makmur. Kali ini beda, rakyat akan menderita kekeringan gas, kekurangan makan seperti negara miskin di tengah sanksi Rusia. Sanksi yang diberikan Barat dan kini menjadi bumerang. Mari kita perjelas, karena pada permainan ini jelas ada permainan besar yang berujung hadirnya pemenang dan pacundang. Tentu saja Barat ingin menjadi pemenang dan awalnya sangat yakin pasti akan menang, walaupun pada akhirnya kenyataan mulai berkata lain. Putin telah bertindak di luar perhitungan, bahkan sangat cerdas, dia telah berhitung karena telah terbiasa dan belajar banyak dari sanksi-sanksi Barat sebelum invasi ke Ukraina. Dia menabung siasat dan mulai menerapkannya, menghamburkan pelurunya ke wajah Barat. Senjata itu bukan nuklir, bukan rudal Iskandar, tapi energi Rusia. Dia telah membiarkan Eropa bergantung kepada Rusia, lalu pada saat seperti ini, yakni saat yang tepat, Putin lalu mulai menggunakannya sebagai senjata. Dunia tahu ketika Barat menyerang Rusia dengan sanksi bertubi-tubi, adalah wajar jika Rusia bertahan dan balik menyerang, bukan? Masak Barat seperti protes ketika Rusia melawan. Pipa suplai gas di Nord Stream 1 yang terhubung ke Jerman di stop. Ekonomi Jerman dan beberapa negara terkait terancam bangkrut. Karena Jerman adalah lokomotif industri Eropa akan ada berpuluh-puluh negara yang ikut bangkrut. Penyakit inflasi mudah sekali menjalar seperti api yang disiram minyak dan dihembus angin liar. Harga energi dan harga pangan melambung tinggi. Rakyat berteriak dan mulai marah, mereka melakukan demo di mana-mana. Sekarang jelas terlihat, Eropa sudah kalah di tahap awal, beberapa pemimpin seperti antri dan terpaksa meletakkan jabatan. Terakhir bahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson jatuh terjerambab dalam posisinya, akibat maraknya protes pekerja. Seorang pejabat Eropa bahkan berkata kepada Reuters, bahwa nasib Eropa seolah sedang dipermainkan oleh Putin dan pemimpin Rusia itu sedang menikmati permainannya. Barat dipimpin Amerika berkomitmen keras menerapkan sanksi, tapi akhirnya terlihat seperti munafik dengan kebijakan ganda. Contohnya mereka menyita aset Rusia, dan menahan turbin gas pipa Rusia untuk Nord Stream 1. Lalu ketika melihat Eropa dalam bahaya Kanada terpaksa menelan ludahnya sendiri, dan Amerika juga menyetujuinya, tapi benar-benar karena terpaksa. Hal ini diprotes keras oleh Ukraina melalui Presiden Zelensky, tapi Kanada tidak peduli, artinya Amerika dan Kanada sekarang melanggar sanksi mereka sendiri. Rusia menang, turbin itu kembali ke tangan Moskow. Namun Eropa tetap ketakutan, karena kuncinya tetap di tangan Putin. Putin bisa saja tetap menutup gas dan membiarkan bencana monster gelombang panas dan hantu musim dingin melanda Eropa tanpa gas. Eropa tidak bisa pindah ke energi alternatif secepat kilat karena kedua musim telah sangat dekat berada di depan mata. Yang paling meresahkan adalah ternyata aspirasi masyarakat Eropa berawal dari Budapest justru mulai anti-NATO dan bukan anti-Rusia. Para pemimpin ini ketakutan, mereka takut jatuh seperti Boris Johnson. Seperti pemimpin-pemimpin Eropa lain yang sudah duluan terjungkal di tengah krisis invasi Rusia yang sangat menjengkelkan ini. Banyak yang kemudian mulai berpikir, sanksi terhadap Rusia adalah kesalahan. Dan bahkan mantan Perdana Menteri Inggris dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah mengatakan, dunia bukan Eropa dan bukan Amerika lagi, tetapi Cina dan Rusia. Setidaknya bagi Putin, menutup gas ke Eropa atau tetap menjualnya bukanlah pilihan yang sulit. Menutupnya berarti unjuk kekuatan bahwa Rusia bukan sebuah negara yang dapat diremehkan Barat. Membukanya kembali dengan harga 10 kali lipat maka Putin juga akan tetap mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Artinya Eropa akan inflasi akibat tingginya harga energi Rusia. Sebaliknya Rusia akan menikmati keuntungan ekonomi dan akan memiliki modal untuk tetap menjadi yang terkuat. Sesederhana itu.